Halo kalian semua, kembali lagi bersama gue Gengki Bintang di Set Group in the House. Kali ini gue ditemani bersama teman gue yang cantik-cantik, yaitu ada Anissa atau biasa dikenal dengan CM. Halo teman-teman. Dan satu lagi ada Safira. Hai guys. Malu. Oke, jadi kita hari ini bahas apa nih? Jadi kita tuh mau bahas patah hati ya ceritanya. Patah hati. Ya, balik lagi sesuai sama nama grup kita, Set Group in the House. Kami bertiga menyedihkan. Betul. Yeah. Sebenarnya udah dijelaskan ya, ini mau tujuannya kemana tuh dari judul kita. Tapi kan kita mau ngejelasin reasonnya gitu kan. Jadi apa sih kaitannya COVID-19 sama patah hati? Iya, hashtag di rumah aja atau kita menjalani di rumah aja apapun tuh kenapa bisa bikin patah hati? Kenapa, Gen? Kenapa sih? Coba cerita dulu dong. Ya karena nggak sedikit juga loh yang di masa pandemi ini, yang di tengah-tengah COVID-19 kita kan semua harus di rumah aja ya, harus kuarantin, dan nggak sedikit yang banyak hubungan asmara yang hancur gara-gara ini. Benar. Salah satunya termasuk gue. Ini kayaknya banyak yang relate deh sama pembahasan ini. Oh pasti banyak banget. Beberapa minggu lalu teman kelas gue, ada salah satu teman kelas gue juga cerita ke gue kalau dia sempat putus sama ceweknya, lalu dia akhirnya nekat buat melanggar peraturan mungkin, jadi dia keluar rumah buat nemuin ceweknya, dan akhirnya alhamdulillahnya mereka balikan. Wow. Oh berarti emang cuma kangen jangan-jangan tuh. Bisa jadi karena di rumah aja jarang ketemu ya kan, pasti ada rasa kangen, itu wajar lah. Iya bener sih, menurut gue itu kayaknya karena kangen, terus dia nggak bisa menampung rasa kangennya itu kan. Betul. Jadi ya udah deh. Kalau lo sendiri dari point of view jomblo gimana nih? Aku jomblo bahagia loh. Masa? Aku Iya. lumayan Set. setengah-setengah deh biar adil. Iya nih, gue mau mewakili jomblo-jomblo yang tidak bisa menebar bibit-bibit calon jodoh. Benar. Jadi nggak bisa explore ya, gara-gara Iya. di rumah aja ya. Bener kan kita di Yang rumah. biasanya lu jalan ke coffee shop mana nih, ngeliat cogan, ngeliatin, sekarang nggak bisa. Iya Wah bener. iya tuh Harusnya kan benar tuh. Kalau ngopi memperluas ya. relasi gitu kan. Hmm. Nah tapi karena harus di rumah aja ya, yang ketemunya siapa lagi sih selain keluarga? Iya benar. Kucing lu. Monot nggak bisa pak, nggak bisa saya sama kucing. Aduh jomblo banget kalau udah sampai. Tapi gue sempat berpikir loh nggak jadi deh. Ya jangan dong, kan kita jadi kepo. Enggak deh, ya udah kalau misalnya kepo line gue aja. Iya. Modus. Boleh di add teman-teman lainnya. Nggak tahu sih apa, tapi ntar mungkin di akhir podcast ini ada, jadi ditungguin dong sampai akhir. Ini adalah cara saya menebar bibit di COVID-19. Benar, dan Gimana saya tuh caranya? mendukung. Silakan ya teman-teman. Gimana tuh caranya, buat lo menebar bibit di tengah-tengah pandemi kayak gini dari rumah? Atau lo sering rajin-rajin ngepost foto di IG kah, biar banyak yang tertarik sama lo dan yang lainnya? Oh iya tuh, Enggak bisa sih. juga tuh jadi sering. Sekarang kan banyak ya yang foto virtual Photoshop virtual gitu di Photoshop. rumah. Iya bener-bener sih. Main TikTok kali ya? Enggak sih, tapi gue nggak main TikTok. Maksudnya banyak orang yang main TikTok. Ada bukti loh, bisa ini lo juga. ada TikTok yang gue follow. Jangan gitu dong, Gen. Gen kan gue lagi menebar bibit. Oh iya, lupa. Harus jaim ya. Iya dong. Maaf. Iya, jadi tuh gimana ya? Sebenarnya tuh ini di luar kalian yang patah hati, nanti dulu deh yang patah hati ya. Kan kalian lagi set-set nih. Kalau gue sih lebih kayak pengen kalian kalau nggak set ya ngembangin diri aja di rumah. Ya pokoknya banyak orang kan sekarang yang tiba-tiba jadi ikutan MasterChef gitu kan di rumah. Terus, jadi jago atau jadi- masak, jago jualan, jago dandan. Iya. Sementara gue nggak jago joget. apa-apa, kok gue nggak berkembang sendiri gitu kan? Lu jago sih. Kenapa ini?
dalam Iya, menghancurkan gua hati dia. Iya. gue pribadi juga kayak gitu sih, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kan gue jadi realize ya kayak selama apa, kalau gue nih sekarang jadi punya banyak waktu gitu, yang sebelumnya itu gue malah kayak suka ngeluh, anjir waktu gue 24 jam sehari aja kurang anjir. Terus tiba-tiba gue dapat banyak waktu, coba explore lebih lah buat menambah skill-skill gue. Iya, Cuman benar. kayaknya di balik kegiatan positif ini ternyata cukup ada dampak negatifnya. Iya, tapi putus. Jadi Dampak negatifnya adalah lo jadi ada jarak dalam sebuah waktu dengan pasangan lo gitu, khususnya buat lo yang pada lagi pacaran ya. Ketika Iya, lo betul. lagi sibuk, lo menyibukkan diri lo entah ke keluarga atau ngedevelop yourself lah, pasti waktu sama pasangan lo akan berkurang. Dan menurut gue itu pemicu masalah yang cukup besar. Ya buktinya gue putus main sekarang. Coba dong, boleh kali bagi-bagi tips. Bukan tips ya. Cerita deh, lebih ke cerita. Kenapa bisa putus? iya, Ya, sebenarnya kayak tadi inti gua udah masalahnya tuh seperti apa? Iya. Inti permasalahan adalah mungkin gue yang terlalu sibuk untuk melakukan banyak hal ketika self quarantine ini, biar gue menjadi pribadi yang lebih baik lah. Gue belajar banyak hal baru dan yang lainnya. Cuman gue kurang meluangkan waktu aja sih buat pacar gue, dan in the end hasilnya jadi agak jarak. Sedangkan yang gue tau tuh kayaknya cewek gue gabutan gitu, makanya jadi perpindahan jarak. Gue mau fokus ke cewek gue kayak nggak bisa belajar lebih gitu kan. Gue juga jadi kurang cetan ke keluarga. Cuman kalau gue fokus kayak di rumah, yang di sana jadi terlantar. Jadi serba salah sih kalau nggak self quarantine gini kan, kita bisa ketemu di kampus, dan jadi di rumah sama yang di rumah, yang di kampus sama yang di kampus lah, kayak gitu. Ya entahlah, mungkin salahnya di gue juga yang masih kurang baik dalam manajemen waktu kali ya. Ya mungkin ya sebenarnya nggak bisa ada yang disalahin sih menurut gue. Ya Termasuk situasi COVID-19. kali ya. Enggak bisa. Mungkin Safira bisa ngebagi tipsnya, kira-kira gimana sih caranya menghadapi hal-hal serupa nih di tengah-tengah Iya. di rumah aja ini. Abis putus juga ya? Iya, cilok banget. Ya ampun, aku senang banget mengganggu teman-temanku yang habis putus. Hahaha. Karena Anda menambah teman perjombloan Anda. Yes, of course. Iya, jadi banyak ya temen jomblonya. Iya, Oke. jadi saya nggak perlu mikir gitu kan kalau Iya, mau bener. ngajak jalan gitu kan. Heeh. Kayak banyak sekarang temennya yang jomblo juga. Tapi apa ya? Coba gimana, Sap? Menurut gue sih kalau misalnya ya putus, namanya putus ya wajar ya. Kalau apalagi matter of case-nya kayak Genki, kayak kalau misalnya dengerin cerita fullnya, sebenarnya mungkin memang dari dulu sebenarnya hubungannya sudah masuk ke tahap yang kalau diperjuangin, apalagi yang diperjuangin, tapi karena Genki merasanya dia masih sayang, dan mungkin kayak orang-orang tuh biasanya takut putus karena mereka takut kehilangan orang yang selalu ada di keseharian mereka. Yes. Karena mereka Kebiasaan ya. udah seterbiasa itu ada orang itu di hidup mereka, makanya mereka kalau putus ya takut, karena ya terus nanti gue ngejalanin hidup gue sama siapa, apa ya orang pasti kaget atau enggak khawatir lah kalau misalnya kehilangan sesuatu yang biasanya udah sering mereka jalanin, udah sering mereka laluin, tiba-tiba itu harus hilang gitu aja. Karena udah kan orang putus kayak gitu ya, pasti diem-dieman dulu, baru kalau misalnya putusnya pun baik-baik pasti akan diem-dieman dulu, baru nanti in the future bisa berhubungan lebih baik lagi kan. Tapi Bener tetap sih. aja rasa kehilangannya itu kayak pasti besar banget. Tapi menurut gue seiring bertambahnya umur ya, itu menjadi hal yang biasa, dan makin tua makin harus tegar, makin harus bisa normal ngejalaninnya, karena Benar. Gapai semua jemari gitu kan. karena ya Oh, kemudian Rosa. kita akan begitu terus, nggak sih, akan begitu terus sampai akhirnya menemukan yang worth it untuk
kan sampai tahap pernikahan dan tahap menua bersama. Iya. Ya bener sih, emang kalau di umur Aduh. sekarang ya yang udah masukin 20 ke atas lah ya, udah mulai mikirin masa depan gitu. Iya. Apalagi kan kita di rumah aja, pasti pikiran-pikiran yang tidak harusnya dipikirkan kepikiran gitu. Mengkhawatirkan masa depan, kayak aduh, temen gue udah bisa ini, gue benar. belum bisa ini gitu kan, pasti. Masalahnya kan kalau efek dari di rumah aja ini juga nggak ke cinta-cintaan doang kan, masih Iya. banyak ke yang ke lainnya gitu. Dan Iya. sebenarnya Setuju. cinta itu nggak harus pacar, Benar. cinta sama keluarga, cinta sama temen gitu kan. Yaitu kembali lagi ke diri lo sendiri nggak sih? Ya lo harus menyesuaikan sama. Tapi ada satu hal juga yang contohnya kayak beberapa minggu lalu gue pernah baca quotes di Instagram, yaitu a man with a hustle need a woman with a vision gitu. Jadi balik lagi di seumuran kita nih, di 20 ke atas itu yang tadi udah dibahas kan, kita lagi mikirin masa depan juga ya nggak sih? Dan gue nih sebagai cowok, gue ngerasa gue harus hustle gitu, gue harus kerja keras karena kedepannya gue bakal punya tanggungan. Gue cuma bukan nanggung diri gue sendiri. So gimana caranya biar masa depan gue terjamin? Ya gue harus kerja keras lah. Gue harus belajar skill baru, gue harus mendalami ilmu gue di bidang ini itu dan lain-lain. Yang sebenarnya itu takes time, dan bertepatan dengan di rumah aja ini itu menjadi ngebuka peluang buat kami para lelaki, enggak juga sih, buat semuanya gitu, mau laki mau perempuan, ngebuka peluang, ngebuka waktu untuk belajar lebih gitu. Nah sayangnya karena belajar lebih ini memakan waktu, kita jadi mengesampingkan yang lainnya, salah satunya hubungan dengan mungkin dengan keluarga atau dengan pacar dan yang lainnya. Dan ini yang nggak bisa dihadapin mungkin sama orang-orang tersebut, nggak bisa dihadapin sama pacar kita, nggak bisa dihadapin sama keluarga kita karena kita mungkin terlalu sibuk membangun untuk masa depan kita gitu. Jadinya ya udah, kalau kita nggak bisa ngasih waktu ke mereka dan mereka ngerasa beda, ngerasa shock, ya aja terjadilah mulai dari marah-marahan, diem-dieman dan yang lainnya. Bener, sebenarnya tuh kangen. Udah itu kayaknya kuncinya satu kata itu, kangen. Iya. Kalau kata Tapi- Dilan mah rindu. Rindu, jangan rindu berat. Aduh. Saja. Aduh, dolan Karena Dolan dong. dolanan. anjir itu nama bokapnya temen gue pas SD. Jangan jangan sampai dia dengar. Iya, btw tadi kan Gengki udah mempromosikan kalau gue mempersiapkan masa depan tuh. Jadi siapa ya? Ayo, mumpung lagi abis putus ya, Gengki membuka hati. Ayo, Tinggal aja di guys. kontak lainnya di bawah ini. Coba aja dulu kalau dia Lagi. langsung bisa Gua move masih on setia kan. kok. Kita nggak tahu. Lagi mencari jodoh. Enggak. Gue masih setia. Tapi kalau dipikir-pikir ya, gue ngeliat hubungan asmara orang-orang sukses rata-rata berantakan sih. Rata-rata berantakan karena ya balik lagi di masa mudanya tuh mereka terlalu memakai waktunya buat ngebangun masa depannya. Iya. Terkecuali pasangan mereka itu yang kita gue bilang punya visi. Ketika punya visi, melihat ke arah yang jauh, dia bakal paham, oh kesibukan cowok gue saat ini tuh demi masa depan gue juga, so ya akhirnya kedepannya bakal baik-baik aja. Contohnya buat pasangan yang punya visi tuh kayak foundernya Facebook, Mark Zuckerberg, itu istrinya menurut gue cukup visioner sih. Buktinya dari awal sampai sekarang pun mereka nggak ada pisah-pisah gitu kan, karena balik lagi istrinya ini atau perempuannya ini mau memahami lah dari kerja keras lakinya. Tapi beda kasusnya dengan let's say Steve Jobs, mungkin salah satu idola gue. Kisah asmaranya selama dia ngebangun Apple tuh nggak ada yang pernah benar karena dia terlalu memfokuskan waktunya buat Apple. Mungkin cewek-cewek dia tuh belum mengerti kalau bangun berdua tuh kadang lebih asik loh. Iya. Jadi ayo siapa yang mau bangun bersama aku Iya. di Biasanya- Holcim.
biasanya pola Dia pikir curi-curi sih lagi. gue yakin nih buat perempuan kayak kalian, Seren sama Safira, pasti cukup punya visi lah, karena kalian pernah rasain kerja walaupun sekedar magang bahwa ternyata dunia luar tuh keras cuy, ya nggak sih? Benar. Yes, betul. Dan nggak bisa cuman hahaha doang di masa muda. Emang. Kayak kuliah hahaha tiba-tiba skripsi tuh kacau, tau nggak? Banget. Ntar pas skripsi lu mau ngerjain apa hahaha? Pembukaan hahaha kan ya. Sebenarnya lebih bukan pekerjaan skripsinya sih, tapi lebih nanti pas kalian keluar kuliah. Ya, itu Apa tadi yang kan kita bawa. Itu perumpamaan. Iya betul. Ya tapi ya kalau balik lagi ke omongan ini semua ya tergantung orang sih. Orang menanggapi hashtag di rumah aja ini gimana? Benar. Yang kayak tadi Safira bilang, semua hal yang terjadi kayak putus lah, patah hati atau apapun itu umum kok untuk terjadi. Iya. Dan ketika kita kehilangan hal itu, kita pasti akan shock, pasti. Iya. Tapi Balik lagi ke kita, gimana kita ngadepinnya. gitu kan. Dan Iya. kalau kita cukup baik menanggapinya, itu bisa dijadikan sebuah life lesson, pelajaran hidup, ya nggak sih? Benar. Betul. Kalau Karena dari kalian berdua gimana nih? karena di umur kita itu udah harus sering-seringnya, rajin-rajinnya ngambil life lesson sebanyak mungkin buat dijadiin bekal di masa depan nanti. Jadi Betul, nanti kalau setuju kita banget. ngadepin hal-hal kayak gini lagi, udah nggak nangis-nangis, udah nggak galau berhari-hari lagi, cuma cukup Yap. jatuh bangun lagi. Gua nggak bisa kayak gini, Iya. gua harus bangun lagi. Betul. Karena itu hal yang wajar sih jatuh bangun untuk suatu hal. Karena kan pasti ada resiko dalam setiap perbuatan yang lu buat gitu kan. Iya. Dan lu harus prepare dan harus siap untuk menghadapi dunia yang keras ini. Iya. Mungkin sekarang lu nggak akan sadar kali ya, ketika lu lagi jatuh, lu upset, lu kecewa sekecewa-kecewanya. Tapi di masa mendatang, ketika lu mengalami hal tersebut lagi, lo sadar, langsung sadar kayak, oh iya, gue dulu pernah ngalamin nih, di masa lalu gue pernah kayak gini, reason why-nya gini, gue udah tahu ke depannya harus gimana. Kayak Steve Jobs pernah bilang, hidup itu tentang sebuah titik, tapi lo nggak bisa menerka titik ini ke depannya kemana, tapi lo bisa menghubungin titik-titik ini ke belakang dengan apa yang sudah terjadi. Oh, reason why dulu ada pelajaran hidup ini, ke depannya ngarah ke sini, ada begini ngarah ke sini, bukan tanpa arti gitu loh. Kayak Safira juga bilang ke gue waktu itu pas lagi gue curhat sama dia, everything happen for a reason. Jadi ya nggak usah drunk in sadness and sorrow lah. Iya benar. Tapi gue mau ini dong tepuk tangan, apresiasi dulu untuk pasangan-pasangan yang masih bertahan pada sampai saat ini. Iya, wow. Kalian luar Gue salut biasa. banget, gue salut banget. Kalian nggak tahu Gua kalian sendiri- seluar biasa apa. Luar biasa banget. Gue juga punya teman masih bertahan, gila. Gue keren banget. Padahal mereka LDR cuy. Benar. Iya. Atau ada yang baru mulai malah COVID-19 ini, di COVID-19 ini. Oh iya, Keren ada banget sih. juga tuh yang kayak masih PDKT sebelum COVID, abis itu ada COVID, kuarantin, masih makin nggak bisa ketemu. Sementara itu baru tahap PDKT yang harus bener-bener jalan, kenal satu Iya sama sih ya. lain. Kasian deh yang kayak gitu. Jadi kayak Iya ya. gantung banget. Ya makanya sebenarnya banyak, tapi ada juga sih yang maksudnya teman-teman gue yang malah baik-baik aja gitu. Maksudnya masih baik-baik aja. Makanya gue salut banget, kayak berarti kayak gue merasa itu beneran cinta nggak sih? Kayak Iya, Bisa jadi, atau kemungkinan lainnya adalah mereka bisa saling ngerti satu sama lain sih. Iya. Jadi bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin Iya. yang kita di Safira bilang, yang lagi PDKT dan lain-lain, tiba-tiba kuarantin kayak gini, bisa aja jadi lanjut buat jadian. Asal keduanya mungkin sama-sama paham situasi dan kondisi. benar-benar dan kayak sama-sama dewasa sih. Iya, itu dia yang terpenting. apalagi di kondisi kayak gini kayak butuh banget penghibur nggak sih, karena bosan di rumah. Oh iya, setuju. Jadi harus bisa ngehibur satu sama lain, nggak cuma kayak salah satu yang mau dihibur tapi dianya nggak ngehibur pasangannya. Nah, Itu juga masalah tuh. itu masalah. Iya, iya. Mm-mm. Solusinya adalah
komunikasi sebenarnya. Komunikasi, Benar karena banget. kan hubungan itu tentang dua orang Dua yang saling, bukan tentang sendiri-sendiri. Yes. Bener. Makanya Benar jangan sekali, gengsi, Bapak gengs. Gengki. Ketampar, Gengs, jangan gengsi. Nih ya, tertonjok. satu dari gua. Hmm, Jangan gengsi, udah ngomong aja dia tuh bukan dukun yang bisa baca pikiran lo. Kalau kangen bilang kangen. benar. Tolong jangan bicara itu ke gue karena itu bukan gue. Bisa dibicarakan ke yang lainnya. Oh ya udah ya, yang merasa aja yang masih gengsinya tinggi ya. Jadi pokoknya intinya sebenarnya COVID-19 tuh nggak bisa jadi alasan buat patah hati ataupun apapun. Iya. Karena Setuju. kita harus yang bisa menyesuaikan diri sih. Mm-mm. Kitanya yang harus Betul. dewasa. Betul. Ini hanya suatu kondisi yang mungkin terjadi gitu. Maksudnya kita seharusnya udah nggak prepare sih sebenarnya. Kita nggak ada yang tahu ya COVID-19 datang apa enggak kan. Kita nggak tahu. Cuma Tapi apa? lucunya itu kayak naluri alamiah manusia nggak sih? Ketika ada sesuatu yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan, Benar. dia lebih Aduh. cenderung lebih memiliki tendensi untuk menyalahkan hal yang di sekitarnya Iya, dibanding refleks ke dirinya Menyalahkan masing-masing, kayak keadaan. salah gue apa nih. Benar-benar. Bukannya Aduh, kasihan COVID-19 mengintrospeksi disalahin terus. diri. Iya, makanya stop nyalahin COVID-19, gengs. Karena lo patah hati. Mm-mm. Semua Karena harus dimulai itu- dari diri sendiri. Yes. Tuh. Itu hanya tergantung sudut pandang kalian Mm-mm. dan cara kalian menghadapi ini semua. Itu aja dari saya. Iya banget. Menurut gue hukum alam juga berlaku sih, kayak apa yang lu tanam ya apa yang lu tuai, ya nggak sih? Iya betul. Sebab akibat dan yang lainnya itu ada. Jadi kalau dari gue kesimpulannya adalah gimana tergantung si individu itu menghadapi situasi dan kondisinya aja sih. Tergantung Iya. sudut pandangnya si individu ini ngelihat sebuah permasalahan tuh dari sisi mana, dari sudut pandang apa. Nggak cuma dari satu sisi aja. Karena ketika lo bisa ngeliat dari banyak point of view, dari banyak perspektif, lu bakal jauh memiliki kecenderungan untuk memahami situasi dan kondisi dan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Mm-mm. Itu sih Betul. kesimpulannya kalau dari gue. So jadi buat kalian yang masih bertahan, ya coba saling mengerti dan memahami satu sama lain aja di tengah-tengah situasi dan kondisi kayak gini ya. Introspeksi Mungkin Safira diri mau aja. menambahi? Kalau kesimpulan dari gue apa ya? Kalau misalnya dari tentang cara menghadapi keadaan kan udah dari kalian ya. Kalau dari gue kesimpulannya adalah cara menghadapi dan membangun diri kita kembali itu jangan takut buat keluar dari hubungan yang memang sudah tidak baik untuk dijalani. Jangan takut buat patah hati, itu wajar. Ambil sebanyak-banyaknya pelajaran buat lo membangun hubungan yang lebih baik ke depannya, karena hidup nggak akan berhenti pas lo sakit hati. Itu nggak akan stop di situ, itu akan terus lanjut tanpa mikirin lo sama sekali. Lo harus sudah tahu konsekuensi dari semua kelakuan dan hal yang lo lakuin. Pokoknya semuanya itu lo harus sudah tahu konsekuensinya apa aja dari lo ngelakuin itu, dan lo harus siap menerima konsekuensinya. Lo harus langsung diri, oke, ini konsekuensi yang udah gue ambil dari awal, jadi gue siap ngelakuinnya sekarang. Gue akan ngejalanin semuanya dengan tabah dan kuat. Jadi Setuju sekali. boleh Oke. sedih, Itu tapi jangan kayaknya nggak sedih-sedih. berlaku di percintaan doang ya nggak sih? Iya banget. Iya, Di banyak. secara general. General. Betul. Di keadaan kayak Karena- gini juga nantinya kalau misalnya semuanya udah normal, lo harus langsung bangkit ngejalanin apa yang kemarin-kemarin telat yang belum sempet dikerjain, ya nggak sih? Iya benar banget. Langsung harus digas. Karena kan in order for you to grow, you need to sacrifice something gitu. You have to leave your comfort zone gitu. Yes. Karena kalau lu takut untuk pindah ke hal yang baru, ya lo nggak bakal berkembang ya nggak sih? Betul. Lo nggak bakal bisa dapat pelajaran dari situ. Benar.
Ya pokoknya intinya COVID-19 tidak bisa disalahkan. Kalian harus bisa menghadapi segala situasi yang ada di dunia ini, gengs. Betul sekali. Bener. Udah ngembangin diri aja kalau misalnya kalian bingung mau ngapain. Yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak. Yang tadinya nggak bisa jadi pelukis. Pokoknya ngembangin diri aja. Oke, udah segitu aja. Setuju banget. Ini ada satu kata terakhir. Ini kata-kata dari autor favorit gue. Bisa dicari Instagramnya, Terjebak Rindu. Itu dia pernah bilang kita harus mampu berdamai dengan keadaan. So di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita harus pandai-pandai untuk berdamai dengan situasi dan kondisi dan keadaan. That's it. Oke. Ini Bye-bye. cukup sekian podcast kali ini. Gue Ginggi Bintang dan yang lainnya Anissa. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan. Iya, Safira. teman-teman, makasih ya sudah mendengarkan. Terima kasih untuk kalian semua telah mendengarkan. Gue Ginggi Bintang dan yang lainnya pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.